Sebelum membahas isu-isu yang terjadi di Balai Pustaka periode 1900 sampai 1933, saya akan menyebutkan sastrawan-sastrawan utama dalam angkatan Balai Pustaka, yaitu Marah Rusli, Nur Sultan Iskandar, Rustam Effendi, Merari Siregar, dan Jamaluddin Adinegoro. Sastrawan ternama tersebut membuat Balai Pustaka tidak hanya berfungsi sebagai penerbit pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga sebagai pusat pengembangan sastra dan budaya Indonesia. Keberhasilan Balai Pustaka dalam menjadi pelopor penerbitan karya sastra Indonesia modern sangat dipengaruhi oleh dedikasi dan kualitas karya para sastrawan besar tersebut. Beliau membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan sastra Indonesia di masa-masa berikutnya. Isu pertama yang terjadi pada angkatan Balai Pustaka periode 1900 sampai 1933 dalam sejarah sastra Indonesia yaitu kontrol dan sensor pemerintah kolonial Belanda. Balai Pustaka secara resmi berdiri pada tahun 1917, merupakan lembaga penerbitan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan utama menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Namun, di balik tujuan edukatif tersebut, terdapat isu penting yaitu kontrol dan sensor ketat terhadap isi bacaan yang diterbitkan. Pemerintah kolonial menggunakan Balai Pustaka sebagai alat untuk mengendalikan ide dan wacana yang berkembang di kalangan rakyat. Setiap naskah yang masuk ke Balai Pustaka harus melalui proses seleksi dan sensor. Isi bacaan yang mengandung unsur nasionalisme, kritik terhadap penjajahan, ide kemerdekaan, atau gagasan progresif tidak akan diterbitkan. Hanya cerita-cerita yang dianggap aman oleh pemerintah kolonial Belanda yang mendukung tatanan sosial yang berlaku dan tidak menggugah kesadaran politik rakyat. Balai Pustaka bukan sekedar lembaga penerbitan, tetapi juga alat politik kolonial yang berfungsi untuk membungkam kebebasan berekspresi dan menjaga agar rakyat tetap tunduk pada kekuasaan Belanda. Isu yang kedua yaitu isu sosial dan budaya dalam terbitnya novel Siti Nurbaya pada masa Balai Pustaka. Isu utama yang terjadi pada saat terbitnya novel Siti Nurbaya adalah pertentangan antara adat dan modernitas. Dalam masyarakat Minangkabau, tempat latar cerita Siti Nurbaya diangkat, adat masih sangat kuat dan mengikat kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk adat yang dikritik dalam novel ini adalah praktik perjodohan dan kawin paksa demi menyelamatkan kehormatan atau ekonomi keluarga. Dalam Siti Nurbaya, tokoh utama Siti Nurbaya harus menikah dengan Datuk Meringgi karena hutang ayahnya, meskipun ia mencintai Samsul Bahri. Hal ini mencerminkan konflik yang nyata di masyarakat pada masa itu, ketika perempuan tidak memiliki kebebasan menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam hal pernikahan. Perlu diketahui juga bahwa Balai Pustaka sebagai lembaga penerbitan berada di bawah kontrol pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di kalangan pribumi. Oleh karena itu, karya-karya yang diterbitkan cenderung diarahkan untuk tidak menyinggung isu-isu yang terlalu radikal atau berbau perlawanan terhadap kolonialisme. Meskipun Siti Nurbaya mengandung kritik sosial, ceritanya tetap mengandung unsur moral yang dianggap sejalan dengan kepentingan pemerintah, seperti pentingnya taat pada aturan, menjaga nama baik keluarga, dan menyelesaikan masalah secara pribadi, bukan melalui pemberontakan. Isu yang ketiga yaitu keterbatasan tema dan gaya bahasa. Sastra Balai Pustaka pada masa kolonial dikenal luas karena perannya dalam memperkenalkan bacaan kepada masyarakat.
Namun di balik keberhasilan itu ada batasan-batasan yang membuat karya sastra pada masa itu kehilangan kebebasan berekspresi. Pemerintah kolonial Belanda melalui Balai Pustaka menetapkan aturan yang sangat ketat. Tema yang diizinkan umumnya tentang moralitas, adat, pernikahan, keluarga, dan konflik antara nilai tradisional dan modern. Tema yang menyentuh isu politik, perjuangan, kemerdekaan, atau kritik terhadap ketidakadilan sosial sangat dilarang keras. Gaya bahasa yang digunakan juga diatur dengan ketat. Penulisan harus formal sesuai dengan struktur bahasa Melayu. Cerita-cerita ditulis dalam gaya naratif lurus, tidak banyak bereksperimen dan cenderung mengarahkan pembaca pada kesimpulan moral tertentu. Imajinasi, simbolisme, atau gaya ekspresif yang liar dianggap tidak sesuai dengan misi pendidikan yang diusung Balai Pustaka. Akibatnya, meskipun sastra berkembang, ia berkembang dalam ruang yang sempit. Para penulis harus menyesuaikan diri dengan batasan editorial. Bahkan ketika mereka ingin menyuarakan keresahan, mereka harus melakukannya secara tersirat. Karya seperti Siti Nurbaya memang monumental, namun berapa banyak suara yang tak terdengar, berapa banyak kisah yang tak sempat ditulis karena terhalang aturan yang membungkam. Poin keempat, yaitu dominasi sastra Melayu dan minimnya representasi bahasa daerah. Indonesia merupakan negeri dengan ratusan bahasa daerah dan ribuan budaya lokal. Namun ketika kita menelusuri jejak Balai Pustaka, kita akan menemukan dominasi satu bahasa, yaitu bahasa Melayu. Sebagai bahasa pengantar resmi Balai Pustaka, Melayu dijadikan sarana utama dalam penerbitan buku. Bahasa ini dianggap netral, mudah dipahami oleh masyarakat luas, dan cocok dijadikan bahasa pemersatu. Tetapi keputusan ini juga membawa dampak besar di mana bahasa daerah lain seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan Bali terpinggirkan dari panggung utama sastra modern. Bukan berarti tidak ada penerbitan dalam bahasa daerah. Beberapa naskah memang diterbitkan dalam edisi lokal, namun jumlahnya sangat terbatas dan tidak memperoleh perhatian besar. Bahasa daerah dianggap terlalu sulit untuk disebarluaskan atau terlalu kuat mengandung nilai-nilai lokal yang tidak sesuai dengan ideologi kolonial. Akibatnya banyak kekayaan lokal yang tidak tercatat, tidak terdokumentasi, bahkan terlupakan. Penulis-penulis lokal yang ingin berkarya dalam bahasa ibu mereka terpaksa menyesuaikan diri atau tersingkir dari dunia penerbitan. Isu yang selanjutnya yaitu pengaruh budaya kolonial dan tradisionalisme dalam Angkatan Balai Pustaka. Pada masa Angkatan Balai Pustaka, perkembangan sastra Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan utama, yaitu budaya kolonial dan tradisionalisme. Balai Pustaka sendiri merupakan lembaga penerbitan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1917. Sebagai bagian dari kebijakan politik etis yang bertujuan mendidik masyarakat pribumi, budaya kolonial memberi pengaruh besar melalui sistem pendidikan barat dan kontrol atas isi penerbitan. Bahasa Melayu baku dijadikan bahasa resmi dalam penerbitan, menggantikan ragam sastra lisan dan lokal. Melalui fasilitas seperti perpustakaan keliling atau bookmail, pemerintah kolonial menyebarkan buku-buku berisi nilai-nilai moral dan sosial yang dianggap aman dari segi politik. Namun, di sisi lain, nilai-nilai tradisional juga tetap kuat mewarnai isi karya sastra yang diterbitkan. Novel-novel seperti Siti Nurbaya karya Marah Rusli atau Azab dan Sengsaria karya Melati Siregar menggambarkan konflik antara adat dan modernitas, antara nilai lama dan pengaruh baru. Karya-karya ini memperlihatkan bahwa meskipun dibentuk di bawah lembaga kolonial,
para sastrawan tetap menyuarakan kegelisahan atas perubahan sosial serta mempertahankan unsur-unsur budaya lokal. Hal ini tercermin dari tema-tema seperti pernikahan adat, kesetiaan pada orang tua, dan peran perempuan dalam masyarakat. Selain itu, pengaruh budaya kolonial tampak dalam bentuk fisik dan lembaga, seperti terlihat pada gedung percetakan dan penerbitan Balai Pustaka yang bercorak arsitektur kolonial. Bangunan ini menjadi pusat produksi buku-buku yang menyebarkan bentuk sastra modern Indonesia pertama. Sementara itu, kehidupan masyarakat tradisional tetap berlangsung berdampingan dengan pengaruh tersebut. Suasana pasar tradisional dalam foto yang ditampilkan menjadi bukti visual bahwa nilai-nilai dan kehidupan lokal tidak serta-merta terhapus oleh modernisasi, melainkan hidup berdampingan, saling mengisi, dan bertentangan. Dengan demikian, karya-karya Angkatan Balai Pustaka menjadi cermin dari persinggungan antara dua dunia, dunia kolonial yang membawa modernisasi dan dunia tradisional yang mencoba mempertahankan identitas. Sastra masa ini tidak hanya menjadi produk budaya, tetapi juga menjadi alat untuk memahami dinamika sosial, politik, dan identitas bangsa yang sedang tumbuh.